Ada satu keluhan yang cukup sering saya temui ketika orang konsultasi dengan saya terkait hubungan asmaranya, yaitu mereka selalu bingung menentukan lanjut atau berhenti dengan alasan menyayangkan durasi hubungan yang udah lama mereka jalani. Yang lebih lucu lagi, ada loh orang yang nekat maksa nikah walaupun udah ngerti bahwa hubungannya nggak sehat. Karena apa? Karena nggak mau dianggap buang-buang waktu. Oke, kalian ingat prinsip ini. Dua hal yang sifatnya relatif dirasakan ketika orang menjalin hubungan adalah jarak dan waktu. Yang pertama, perasaan berjarak itu muncul ketika dua orang tidak lagi melihat ke arah dan tujuan yang sama. Contoh ya, mereka yang sedang berpacaran dan sama-sama bertujuan untuk membangun hubungan baik, lalu berkeinginan menikah. Walaupun beda rumah, mereka akan selalu merasa dekat. Sebaliknya, suami istri yang udah beda arah dan tujuan, sekalipun mereka satu rumah, tiap hari satu kamar, perasaan berjarak itu pasti terasa sangat kuat. Terus yang kedua, relativitas waktu. Ini menarik nih. Saya akan jelaskan sesimpel mungkin biar mudah dipahami ya. Jadi, ada yang namanya gravitasi cinta. Prinsipnya tuh sama kayak gravitasi yang ada di alam semesta. Menarik suatu benda ke benda lain yang massanya lebih tinggi. Bulan mengorbit bumi, bumi mengitari matahari, matahari mengorbit ke super black hole, dan seterusnya. Nah, dalam konteks hubungan itu kayak gini. Kalau ada orang yang punya massa tinggi atau punya pengaruh besar, entah itu dalam kedewasaan, kepandaian, kecerdasan, karisma, atau kekayaan, maka dia akan punya gravitasi atau daya tarik yang sangat kuat bagi orang di sekitarnya. Dan kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, kamu akan berpotensi mengalami ilusi waktu. Ngerasa udah lama kenal padahal baru bentar. Ngerasa udah lama kenal padahal ya kamu nggak ngerti apa-apa tentang kepribadiannya. Ngerasa udah lama kenal tapi kamu selalu cekcok karena nggak bisa beradaptasi dengan kepribadiannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya gravitasi cinta itu ada 3 macam. Yang pertama, binary orbit. Bisa dibilang ini hubungan yang pas. Saling timbal balik dalam peran, punya tujuan yang sama, nggak ada yang merasa dominan satu sama lain. Yang kedua, lunar orbit. Di beberapa konteks ini juga baik, karena salah satunya dominan untuk membimbing pasangannya, atau bergantian dominan di tugas-tugas tertentu yang mereka merasa mampu dan ahli melakukannya. Dua gravitasi ini cenderung membuat pasangan bertumbuh satu sama lain karena saling bisa belajar dan mengajar. Nah, yang ketiga ini ruwet, solar orbit, karena satu di antaranya kalah dalam segala hal. Pinter enggak, dewasa enggak, bisa mikir enggak, nyari duit enggak. Intinya, salah satu di antara pasangan ini cuma nunut hidup. Mungkin istilah lain tuh kayak nggak assortative meeting, nggak sekufu, nggak selevel, atau codependent relationship. Nah, sekarang saya balik ke awal pembahasan. Kalian yang saat ini sedang bingung mau bertahan atau melepaskan hubungan karena udah ngerasa lama, itu lama apanya sih? Kalau selama bersama nggak ada sesuatu yang tumbuh, terus dia hilang, apa yang disayangkan? Karena bagi saya pribadi nih, yang harusnya disayangkan dari perpisahan adalah berhentinya proses tumbuh dan berkembang bersama. Bukan sekadar kenangan atau akumulasi waktu bersama tanpa pertumbuhan apa-apa. So the choice is yours.